Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang teks narasi atau cerita fantasi, lebih khususnya pada saat ini setelah kita mengikuti ujian tengah semester kemarin, maka dilanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang cerita fantasi. Sebelum kita masuk tentang apa itu cerita fantasi, perlu Pak Guru tanya, pernahkah kalian mendengar atau menonton tentang video atau film tentang Harry Potter? Atau kalau dari Jepang itu Power Rangers, atau Timun Mas, Cinderella, dan sebagainya. Video-video atau film-film itu masuk dalam kategori video fantasi atau video fiksi. Kalau dia dalam cerita, itulah yang disebut dengan cerita fiksi. Namun sebelum kita lanjut, mengetahui doa apa yang seharusnya kita lakukan di dalam memahami tentang cerita fantasi. Pertama, kita memulai dari mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, khususnya cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Itu KD tentang pengetahuan. Keterampilannya yaitu menceritakan kembali isi teks narasi, khususnya cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian untuk pengetahuan berikutnya 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Dan keterampilan untuk 3.4 itu, atau dengan kata lain 4.4, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Jika kita sudah memahami atau kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur teks, sudah mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, khususnya cerita fantasi, kemudian kita sudah mampu untuk menceritakan kembali isi teks narasi, khususnya cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian kita sudah mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar, maka pada akhirnya nanti kita akan mampu untuk menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Maksudnya tentu ini sudah kita masuk kepada tahapan yang betul-betul mengarahkan kita untuk menjadi penulis, khususnya penulis tentang cerita-cerita fiksi. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat apa itu sebenarnya tentang cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Jadi penulis ini bebas sesuai dengan khayalan dia untuk menuangkan khayalannya itu ke dalam satu teks yang disebut dengan cerita fantasi. Yang pada cerita fantasi hal yang tidak mungkin dapat dijadikan biasa atau mungkin. Contohnya film tentang Harry Potter belajar mantra, lalu kemudian dia naik
terbang dengan menggunakan sapu lidi. Sehingga dia berputar-putar di udara dengan menggunakan sapu lidi. Nah, ini tidak akan mungkin terdapat di dunia nyata. Itu hanya di dunia khayal saja. Nah, kelihatan dia bisa terbang dengan sapu lidi. Kemudian yang berikutnya yang kita ketahui harus tahu dulu tentang ciri-ciri fantasi. Nah, berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri cerita fantasi, terdiri dari pertama, memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia, atau dia bersifat fiksi, khayal, bersifat khayalan. Kemudian yang kedua, di dalam cerita terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, maupun sesuatu yang misterius. Misalnya cerita tentang Timun Mas. Dia sebagai tokoh protagonis, dia menggunakan senjata garam, terasi, lalu duri. Dengan duri, kemudian garam dan terasi itu, sehingga dia memperoleh kemenangan dari raksasa. Kemudian yang berikutnya, penggunaan latar dan dapat menembus ruang dan waktu. Jadi tidak terbatas dia. Bisa menggunakan latar, waktu dan tempat pada masa lampau. Sehingga biasa cerita dimulai dari pada zaman dahulu kala. Nah, artinya dia menceritakan keadaan tentang di zaman dahulu. Kemudian berikutnya, tokoh yang memiliki keunikan tersendiri, seperti memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. Yang biasanya ini dilakoni oleh video-video atau cerita-cerita fiksi seperti Power Rangers. Kemudian yang berikutnya, karena cerita fantasi menggunakan khayalan, maka ceritanya termasuk dalam kategori contoh cerita fiksi. Itu ciri-cirinya. Kemudian berikutnya, struktur tes cerita fantasi. Maksudnya bahwa kerangka cerita fantasi itu, pertama itu orientasi. Itu pengenalan atau orientasi merupakan sebuah bagian di mana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya, sehingga dia menarik untuk dia ingin melanjutkan, penasaran dia, ingin membaca. Kemudian yang kedua, konflik. Di dalam cerita fantasi ada konflik. Konflik sendiri merupakan bagian di mana terjadi permasalahan dimulai dari awal permasalahan hingga menuju ke puncak permasalahan. Setelah ada konflik, ada resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Seperti konflik yang terjadi antara raksasa dan Timun Mas. Lalu raksasa mengejar Timun Mas. Kemudian Timun Mas dia lari. Lalu resolusinya dia menggunakan senjata yang diberikan oleh kakek berupa duri, kemudian garam, dan taras. Nah, dari senjata itulah sehingga raksasa meninggal. Lalu endingnya apa? Setelah resolusinya, maka ending. Ending merupakan penutup cerita fantasi. Ending sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni happy ending, di mana tokoh utama menang dan hidup bahagia, dan yang lain adalah sad ending, di mana tokoh utama tewas setelah mencapai tujuan yang sebagainya dan sebagainya. Nah, sebagaimana Timun Mas, endingnya Timun Mas dia hidup dan bahagia, pulang ke rumah dia bersama ibunya.
Sementara tokoh antagonisnya menjadi tewas, meninggal dia.